bahwasanya ruang pemerintah di sini melibatkan berbagai unsur ya. Ya rapor pendidikan juga kepala dinas juga bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Dan ada hal lagi beberapa terkait dengan mungkin neraca pendidikan daerah ya. Neraca pendidikan daerah yang memang sudah dirilis tiap tahun oleh kementerian dan pemerintah daerah. Nah, ini juga ada ruang mitra Bapak Ibu ya. Nah, ruang mitra yang terkait dengan bentuk-bentuk dari pelibatan masyarakat ya yang ingin menunjang kita dalam mengusung pendidikan. Kemudian ada ruang bahasa ya. Nah, di bahasa ini dulu di PMM belum ada Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di rumah pendidikan ruang bahasa sudah masuk sehingga bisa memberikan akses kepada Ibu untuk bisa melakukan literasi dalam bahasa. Misal Bapak Ibu membutuhkan kamus ya bahasa. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu. Nah, ruang orang tua ya, ruang publik dan terakhir ada ruang GTK. Nah, Bapak Ibu, ruang GTK ini di dalamnya banyak sekali fitur-fitur yang nanti sudah dikumpulkan ya, kemudian dikoneksikan ke beberapa platform ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat apa saja sih yang ada dalam penambahan ruang GTK. Nah, bagaimana sih sebenarnya arah transformasi platform ini ya? Nah, Bapak Ibu sebenarnya alasan kenapa ada rumah pendidikan ya, sebenarnya untuk menjadi ruang belajar dan inspirasi Bapak Ibu ya, yang lebih terintegrasi ya. Nah, kemarin disampaikan bahwasanya dari Pusdatin itu kita kementerian saja Bapak Ibu punya kurang lebih 900 aplikasi ya. Nah, 900 aplikasi ini ada yang memang dimanfaatkan ya, kemudian ada yang memang dipakai secara rutin ya. Kemudian ada laporannya secara periodik dan ada yang mungkin tidak teridentifikasi. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi itu kemudian disortir lagi menjadi kemudian bagaimana aplikasi itu bisa dilihat atau dinikmati para pemanfaatan kita ya, otomatis siswa, guru ya, pemerintah daerah dan orang. Sederhana Bapak Ibu ya. Kalau dulu banyak sekali platform yang memang istilahnya mengalamatkan pada beberapa alamat website ya, dan belum ada satu platform yang mengintegrasikan. Sekarang sudah lebih sederhana. Dan Bapak Ibu bisa ketahui bahwasanya untuk platform ini menggunakan satu identitas single sign-on atau SSO, menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, ini juga inklusif bagi guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan. Kenapa? Karena ada beberapa memang fitur-fitur yang memang dikhususkan untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta tenaga kependidikan. Ya. Nah, di ruang GTK ini Bapak Ibu, semua ya eh, untuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan teknik ini bisa meningkatkan kompetensi dan kinerja dengan mandiri Bapak Ibu melalui ruang GTK. Nah, mereka akan melakukan beberapa eksplorasi terkait dengan fitur yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Misal yang sekarang lagi ramai adalah pengelolaan kinerja ya. Pengelolaan kinerja sekarang lebih terintegrasi lagi, lebih sederhana dan tidak membuat beban lagi pada guru-guru kita ya. Ada tiga hal di sini yang memang menjadi cerminan dari ruang GTK, menjadi sumber inspirasi dan alat bantu yang tidak wajib. Kemudian ada yang kedua, memperkaya konten yang lebih aplikatif dan berbasis mata pelajaran gitu ya. Kemudian yang ketiga, dikembangkan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Jadi nanti Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tendik ya, nggak usah khawatir lagi ya untuk mencari aplikasi Kemendikbud ya atau Kemendasmen sekarang yang memang sudah banyak sekali ya diluncurkan. Cukup Bapak Ibu mengakses ruang GTK di rumah pendidikan. Nah, ada tiga manfaat utama ruang GTK Bapak Ibu. Yang pertama, akses belajar sesuai kebutuhan ya. Mendukung belajar berkelanjutan secara mandiri maupun dalam komunitas kapanpun dan dimanapun. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, masih ada namanya pelatihan mandiri, banyak topik di situ ya yang bisa dipelajari. Kemudian ada juga komunitas yang juga masih aktif di ruang GTK. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ada pengelolaan kinerja dan karir yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua. Nah, di sini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja juga mendukung untuk
pengelolaan administrasi bagi guru, kepala sekolah, pengawas, dan ya. Yang ketiga, sumber inspirasi dan wadah berbagi yang inklusif ya. Nah, di sini juga banyak sekali sumber inspirasi terkait misal kegiatan-kegiatan diklat juga sekarang sudah masuk di ruang GTK ya. Kemudian komunitas-komunitas untuk berbagi yang diselenggarakan melalui webinar. Salah satu komunitas yang terdaftar di ruang GTK. Nah, ini juga bisa memberikan inspirasi atau materi-materi yang mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu sebelumnya. Nah, ingat ya Bapak Ibu bahwasannya ruang GTK ini digunakan ketika Bapak Ibu membutuhkan ilmu atau wawasan yang memang perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang ragam layanan juga tersedia dalam ruang GTK. Kemudian di sini juga termasuk penyederhanaan kategori layanannya. Nah, di sini ada 4 ya kategori layanan yang mungkin lebih sederhana dan terintegrasi. Yang pertama, kategori layanan belajar berkelanjutan, ya di mana di situ ada diklat atau mungkin platformnya LMS, Learning Management System ya. Jadi semua diklat-diklat seperti kemarin PGP ya, PKG PJOK itu semua melalui fitur diklat ini. Nah, kemudian yang mungkin tidak kalah seru tahun ini Bapak Ibu mungkin PPG, Bapak Ibu ya, PPG juga ada di sertifikat pendidik di ruang GTK. Nah, Bapak Ibu, topik pelatihan pun ini masih sama 126 seperti kemarin yang dikembangkan oleh tim PMM ya. Kemudian ada 144.000 lebih komunitas belajar dari lintas daerah. Jadi dari Sabang sampai Merauke pun juga terdaftar di komunitas di ruang GTK. Nah, yang kedua ada kategori layanan karir dan kinerja Bapak Ibu ya. Jadi pengelolaan kinerja guru, KS dan PS ini yang lebih mudah dan bermakna dan bermutu ya. Ini juga sudah tersedia ya di ruang GTK. Kemudian seleksi kepala sekolah ya. Kemudian refleksi kompetensi dan uji kompetensi. Nah, ini nanti layanan karir untuk Bapak Ibu guru nanti rencananya memang akan semua terintegrasi di ruang GTK ya. Nah, kemudian ada kategori layanan inspirasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang masih ingin belajar atau pengen memperkuat terkait implementasi kurikulum Merdeka nih. Nah, ini juga ada di layanan inspirasi pembelajaran. Masih ada perangkat ajar, CPATP ya, yang semua tersimpan di ruang GTK, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang keempat, kategori layanan dokumen rujukan. Nah, ini informasi-informasi atau sumber yang bisa Bapak Ibu jadikan rujukan dalam pengelolaan pembelajaran, kinerja, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, fitur-fitur yang lain ya Bapak Ibu yang terintegrasi pertama adalah pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Nah, apa sih yang beda dari pengelolaan kinerja tahun 2024 dengan 2025 kali ini ya? Ada penyederhanaan dalam pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah lebih mudah, bermakna, dan bermutu. Nah, periode pengelolaan kinerja misalnya, sebelumnya setahun 2 kali, ya atau 2 semester, Bapak Ibu, 6 bulan ya. Nah, sekarang kepala sekolah ya itu cuma menyusun 1 kali aja ya rencana dalam pengelolaan kinerjanya, sehingga nanti cukup 1 kali saja untuk observasi ya praktiknya dan sebagainya. Nah, kemudian ada dulu itu kewajiban mengunggah dokumen ya Bapak Ibu ya, RPP-nya diunggah dan sebagainya. Nah, sekarang tidak perlu mengunggah dokumen lagi Bapak Ibu. Jadi tidak ribet ya, tidak membuat administrasi bertambah ya. Nah, terakhir yang sebelumnya ada sistem poin ya Bapak, ada 4 poin kalau untuk ikut peningkatan kompetensi, sertifikat ya dan sebagainya. Nah, sekarang tidak berbasis poin lagi. Itu di pengelolaan kinerja. Nah, fitur yang kedua, ini Bapak Ibu juga sedang bertransformasi. Beberapa kegiatan atau yang bersifat administrasi ini semua sudah ada dalam satu rangkuman, ya, aksi nyata, ya. Kemudian semua aksi nyata yang sudah dikumpulkan akan mendapatkan sertifikat apresiasi, ya. Bahwasanya nih Bapak Ibu ya yang ingin mempelajari topik-topik yang ada di pelatihan mandiri tidak lagi harus melakukan aksi nyata, ya, tapi akan mendapatkan sertifikat apresiasi. Pelatihan mandiri tetap dapat digunakan sebagai fitur belajar berkelanjutan, ya. Nah, tapi tetap Bapak Ibu alur untuk mempelajari topik dalam modul pelatihan mandiri itu ya seperti biasa Bapak Ibu mempelajari video, menyimak video, kemudian mencatat hal-hal kunci yang disampaikan materi, kemudian
cerita refleksi ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian melakukan tes dan post tes. Nah, kemudian ini ada ruang berbagi inspirasi atau bukti karya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menjadi inspirasi pembelajaran. Nah, yang keempat ini aksi nyata tidak lagi menjadi syarat. Jadi Bapak Ibu untuk selesai dalam setiap modul itu tidak harus mengunggah dokumen atau melakukan aksi nyata di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus lagi melakukan aksi nyata yang itu divalidasi oleh tim PMM atau tim yang didelegasikan untuk melakukan kurasi. Jadi Bapak Ibu cukup pelajari materi aja, melakukan eh, catatan ya itu tadi, kemudian melakukan cerita refleksi dan sampai pada menyelesaikan post text. Nah, ini Bapak Ibu ya, ruang GTK masih akan terus dikembangkan ke depannya. Bukan hanya untuk guru, tetapi juga kepala sekolah, pengawas, dan tenaga pendidikan. Ya. Jadi apa yang disampaikan, diluncurkan kemarin Bapak Ibu, itu pun masih perlu ada pengembangan, masukan-masukan Bapak Ibu ya. Aplikasi-aplikasi yang mungkin masih belum masuk ke dalam ruang GTK ini akan diintegrasikan kembali. Nah, ini fitur pelatihan mandiri yang tadinya di PMM ya, sudah masuk dan diintegrasikan di dalam ruang GTK. Nah, ini tetap dapat diakses di layanan belajar berkelanjutan ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu misal sudah menyelesaikan 5 topik nih atau 10 topik di PMM sebelumnya dengan akun belajar ID yang sudah terdaftar ya atau sudah memang Bapak Ibu masuk login dengan akun itu masih ada datanya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan sampai takut kalau data pelatihan atau untuk peningkatan kompetensinya hilang. Nah, ini juga fitur webinar Bapak Ibu ya. Nah, webinar ini juga yang sudah terdaftar baik di daerah provinsi-provinsi Bapak Ibu ya, yang khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya ini juga masih terdaftar ya. Jadi ingat kalau memang masih terdaftar ada ketua anggotanya ya dan ada grup medsosnya atau grup WA-nya seperti itu yang aktif dan melaksanakan webinar itu juga masih bisa dilakukan. Nah, ini perangkat ajar Bapak Ibu ya. Perangkat ajar yang berisi modul ajar, ya modul project, buku teks bagi guru, buku teks bagi siswa, buku literasi numerasi dan sebagainya yang dikurasi oleh Kemendikbudristek ini juga sudah tersedia. Nah, ini juga ada CPTP ya sebagai rujukan dokumen kurikulum merdeka, ide praktik di kelas ya. Bapak Ibu ingin yang sekarang mungkin lagi rame-ramenya deep learning ya. Bagaimana pembelajaran bermakna, mindful dan joyful learning itu memang sudah ada beberapa ide praktik yang disampaikan atau diimbaskan di ruang GTK ini. Nah, Bapak Ibu, guru-guru yang dulu mungkin merasakan beban dengan adanya platform ya yang sebelumnya sekarang sudah ada beberapa dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, ini dapat dilakukan secara sukarela sesuai kebutuhan ya. Jadi bukan kewajiban ya Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan sekali lagi. Nah, ruang kolaborasi Merdeka Mengajar RKMM untuk berkontribusi perangkat ajar di ruang GTK akan ditutup pada tanggal 14 Maret. Nah, ini ruang kolaborasi Merdeka Mengajar juga akan ditutup. Nah, ini jangan khawatir juga Bapak Ibu ya. Tetap Bapak Ibu bisa berkontribusi terkait dengan berbagai karya Bapak Ibu di sekolah. Nah, kami juga mohon kolaborasi dan gotong royong ya pada pemerintah daerah terkait dengan bagaimana kami selaku PT dan Dinas Pendidikan maupun pemangku kepentingan berkaitan dengan pendidikan untuk mendukung guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan ruang GTK sesuai dengan kebutuhan kompetensi, kinerja, dan karirnya tanpa menjadikannya sebagai beban bagi guru-guru kita, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, yang di HP Android-nya, di Play Store-nya masih ada logo PMM, Platform Merdeka Mengajar, silakan buka Play Store-nya lagi untuk diupdate Bapak Ibu, diperbarui menjadi ruang GTK ya. Nah, perbarui aplikasi PMM ini untuk mengakses ruang GTK yang terbaru yang tadi sudah terintegrasi sederhana dan lebih bermakna tadi ya. Nah, kemudian akan ada beberapa 8 fitur tadi ya, tidak hanya ruang GTK, ada ruang siswa, murid ya, ruang
sekolah dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak hanya di Play Store ya, karena ini juga dikembangkan secara web ya, jadi bisa juga dibuka di laptop Bapak Ibu menggunakan browser Google Chrome misalnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah merupakan impian ya, maupun semua baik pemerintah ya maupun pemangku kepentingan bahwasanya kita tuh pengen pemanfaatan layanan itu lebih mudah ya. Kalau ada satu data ya satu data, kalau ada satu aplikasi ya satu aplikasi saja jadikan rujukan ya, tidak banyak sekali yang mungkin bisa saja yang kita lakukan itu adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin lupa, tidak rutin kita gunakan ya. Nah, ini rumah pendidikan ini menjadikan kita bahwasanya momen untuk memberikan platform berkolaborasi Bapak Ibu ya. Ada 4 manfaatnya untuk efektivitas sistem dan dengan integrasi layanan. Nah, ini tadi saya sampaikan ada 950 lebih aplikasi ya, yang kemudian disederhanakan menjadi 8 ruang di rumah pendidikan. Dan kemudian yang kedua, untuk kemudahan akses layanan Bapak Ibu ya. Nah, kini guru dan aktor pendidikan juga tidak perlu lagi mengakses banyak di web sana, web sini, kementerian sana, kementerian sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cukup satu saja di aplikasi rumah pendidikan. Yang ketiga, efisiensi anggaran Bapak Ibu. Ternyata rumah pendidikan mampu menghemat 60% biaya pengembangan teknologi pendidikan ya. Dan yang keempat, partisipasi aktor pendidikan di Indonesia. Nah, ini juga akan membuka peluang kolaborasi bagi para pegiat, praktisi, ya, ataupun mungkin peneliti yang terkait dengan bersinggungan pendidikan atau mungkin pernah menyelesaikan beberapa hal terkait kemajuan pendidikan di tanah Indonesia bisa berpartisipasi melalui rumah pendidikan. Nah, ini beberapa hal testimoni yang munculan terkait pengembangan rumah pendidikan Bapak Ibu ya. Dan memang banyak menyampaikan bahwasannya ini bagus dijadikan satu ya. Aplikasinya diintegrasikan, ada yang untuk murid, guru, sekolah, publik dan sebagainya. Nah, kemudian ada minta ditambahkan atau diperkaya lagi nih ruang-ruang yang ada di rumah pendidikan. Dan selain itu juga ada beberapa hal terkait dengan ini cuma dikumpulkan dalam satu web view ya. Nah, ini sebuah apresiasi. Nah, ini juga menjadi masukan bagi pengembang, bagi tim gitu ya Bapak Ibu untuk selalu mengembangkan beberapa aplikasi menjadi lebih efektif dan efisien lagi. Nah, ini makanya mengajak semua para pemangku untuk bisa melihat peta pengembangan dari rumah pendidikan. Nah, ini juga rencana lini masanya ada 3 fase pengembangan atau transformasi dari platform rumah pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi ada fase pertama itu ada pengembangan dan integrasi sebagai portal informasi ya. Jadi sekali lagi sekarang masih pengembangan nih Bapak Ibu ya. Masih butuh masukan ya. Nah, ini masukan-masukan ini yang nanti akan lebih dikembangkan lagi untuk bagaimana membuat rumah pendidikan ini lebih diperkaya lagi. Nah, nanti rencana tahun depan Bapak Ibu 2026-2027 itu penguatan ekosistem. Nah, nanti melalui teknologi API ya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang API itu kalau Bapak Ibu tahu itu adalah teknologi yang sudah dikembangkan melalui AI ya Bapak Ibu, artificial intelligence. Nah, fase ketiga nanti implementasi kapabilitas transaksional. Sejauh mana layanan ini bisa dilakukan secara otomatis penuh. Izin Bapak. Ya, Mohon maaf Pak, 5 menit lagi. Mohon maaf oke tadi oke. lupa dan waktu. Oke, oke. Terima kasih Pak Jafar. Terima kasih sudah menyampaikan. Iya, Terakhir siap. nih, nah ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Apakah saat ini ruang GTK masih eksklusif untuk guru dan kepala sekolah saja? Nah, ternyata fitur-fitur di ruang GTK ini Bapak Ibu kebanyakan dapat dibuka oleh guru dan kepala sekolah ya. Misal di ruang GTK, Bapak Ibu ikut diklat PKG PJOK misal Bapak Ibu guru olahraga dan ada pembukaan pendaftaran angkatan. Nah, Bapak Ibu ketika mendaftar, diverifikasi, masuk Bapak Ibu bisa membuka. Bagi Bapak Ibu yang tidak terdaftar, mengikuti diklat tidak bisa membuka fitur diklat itu. Nah, misal seperti itu Bapak Ibu ya. Apakah untuk akses ke semua fitur harus menggunakan akun belajar ID ya? Bapak Ibu, kita tahu bahwasannya banyak sekali akun ya seperti NIK, email, Gmail, NUPTK,
akun belajar ID. Nah, sekarang Bapak Ibu sesuai dengan instruksi Presiden terkait dengan SPBE ya, sistem SPBE ini mewajibkan semua kementerian lembaga itu satu platform Bapak Ibu. Nah, yang diutamakan adalah single sign-on-nya dengan akun belajar ID yang terverifikasi. Nah, apakah semua fitur dapat diakses oleh pengguna? Tidak. Saat ini beberapa fitur di ruang GTK sudah tersedia bagi pengawas sekolah seperti fitur refleksi kompetensi dan pengelolaan kinerjanya ya. Jadi pengawas sekolah ya sudah bisa mengakses refleksi kompetensi. Nah, apakah fitur komunitas juga dapat dimanfaatkan oleh penggerak untuk berbagi? Fitur komunitas masih dapat dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah konten pelatihan mandiri masih tersedia? Masih, Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, masih ada riwayat-riwayat Bapak Ibu dalam melaksanakan peningkatan kompetensi. Apakah aksi nyata masih bisa dilakukan? Nah, ini Bapak Ibu yang penting. Aksi nyata tidak perlu lagi diunggah di dalam platform ruang GTK ya untuk mendapatkan sertifikat. Namun Anda masih perlu lanjut mengimplementasikan hasil belajar dari pelatihan mandiri sebagai suatu aksi nyata dalam peran Anda sebagai guru atau kepala sekolah ya. Jadi tetap materinya wawasannya dapat, tapi tetap Bapak Ibu harus melanjutkannya di tengah-tengah sekolah atau di ruang-ruang kelas. Ya, ini mungkin nanti pertanyaannya bisa dibaca Bapak Ibu ya. Banyak sekali FAQ terkait dengan eh, rumah pendidikan. Untuk akun dan data personal ini juga Bapak Ibu ya, apakah hasil pekerjaan pada PMM masih tersedia? Data-data karya pengguna ya saat login dengan akun belajar itu masih ada Bapak Ibu, jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Apakah data pribadi di PMM masih sama ya? Data pribadi ini juga masih menggunakan akun belajar ID yang sama Bapak Ibu, maka dipastikan identitas Bapak Ibu dan datanya masih sama. Kecuali Bapak Ibu ada perubahan data di Dapodik karena akun belajar ID yang terintegrasi dengan ruang GTK atau rumah pendidikan ini Bapak Ibu bersumber pada data Dapodik terbaru di sekolah Bapak Ibu ya. Apakah saya sekarang bisa mengganti data pribadi di ruang GTK ataupun rumah pendidikan? Anda bisa mengganti data pada kolom profil, namun perlu diperhatikan bahwa data tersebut tidak akan mengganti data di Dapodik. Ya, Bapak Ibu ketika melihat data di ruang GTK berbeda, ya silahkan sesuaikan dengan data Ibu sesuai aslinya, ya. Tapi tidak akan mengganti data Dapodik di sekolah, ya. Seperti itu. Nah, ini informasi terkait ruang GTK Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu bisa gali-gali lagi, ulik-ulik lagi nih ada apa saja sih di ruang GTK ya, ada pusat informasi dan sebagainya. Nah, nanti ini ada bisa di-share ke teman-teman guru yang lain, kepala sekolah di tempat Bapak Ibu mengajar. Ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu paparan saya terkait dengan bagaimana sih pemanfaatan ruang GTK di rumah pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu sangat antusias terhadap tahun 2025 ini untuk bagaimana peningkatan kompetensi ya, apalagi untuk eh, mempelajari deep learning ini di kurikulum Merdeka lebih diperkaya lagi di rumah pendidikan. Ya mungkin terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dan di, kita sama-sama berikan reaksi tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Pak Akbar atas paparan materi tentang rumah pendidikan terkhusus untuk ruang GTK, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pertanyaan, mohon ditahan dulu. Nanti setelah paparan materi oleh narasumber kedua yang akan memaparkan juga tentang rumah pendidikan secara keseluruhan. Setelah itu nanti baru kami akan buka sesi pertanyaan, baik itu untuk narasumber pertama maupun untuk narasumber kedua. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu yang ada, langsung saja kita sama-sama dengarkan paparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Beliau Terhormat Bapak Muhammad Jailani. Namun sebelum itu, saya akan mencoba untuk membacakan CV beliau. Untuk narasumber yang kedua ini, eh,
Dia nama lengkap Muhammad Jailani. Beliau adalah seorang guru matematika di SMP Negeri Kokoda Utara, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga sekaligus merupakan salah satu guru garis depan angkatan kedua di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, selain itu, beliau juga menjadi penggerak untuk komunitas guru belajar dan berbagi Kabupaten Sorong Selatan. Nah, adapun beberapa apresiasi yang sudah beliau tempuh, beliau dapatkan, diantaranya yaitu guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Sorong Selatan, kemudian alumni SLW atau School Leadership Workshop eh, 1.0 batch 3 ya, gelombang 3 Angkatan kelima. Nah, kemudian pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Sorong Selatan yang bertugas di A11. Nah, selain itu juga NSBPB atau narasumber berbagi praktik baik gelombang ketiga. Kemudian penggerak bergema PMM, yaitu bergerak bersama komunitas belajar guru gelombang satu. Kemudian di tahun 2023 kemarin, beliau juga dinobatkan sebagai Duta Teknologi Kemdikbudristek untuk Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2023. Selain itu juga beliau merupakan penelaah aksi nyata pelatihan mandiri PMM gelombang 2 dan yang terakhir kemarin yaitu peserta SLW 2.0 di Singapura, yaitu SLW School Leadership Workshop. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, CV atau biografi dari Bapak narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Jailani. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Jailani dan mohon izin untuk paparannya kami sediakan waktu 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih pada Pak Jafar Shadiq sebagai moderator. Nah, Mas sama, Pak. Silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya di Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Barat sekarang masih siang. Selamat siang. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala BGP Papua Barat, Bapak Tuni Supridadi, kemudian Bapak Ibu guru hebat semuanya di seluruh Indonesia, karena tidak hanya dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, karena di sini saya perhatikan mulai tadi di kolom chat itu kayaknya se-Indonesia ada seperti itu terwakili. Betul, betul. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Moderator, apakah suara saya jelas Pak? Aman, Pak. Aman. Oke. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Akbar. Mohon izin saya screen dulu. Nah, tadi Pak Akbar sudah sangat jelas sekali terkait ruang GTK, kemudian juga terkait substansinya, itu sudah dipaparkan secara detail. Jadi kali ini Bapak Ibu, saya akan langsung tutorial dari semua ruang gitu ya yang ada di ruang pendidikan. Kebetulan di sini kan ada 8 ruang gitu. Tadi Pak Akbar sudah secara detail di ruang GTK dan nanti saya akan menjelaskan terkait ruang-ruang yang sisanya ini yang ada 7 Bapak Ibu. Kemudian tambahan Bapak Ibu untuk ruang GTK terkait terkait pelatihan mandiri yang versi Android gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa diperbaharui untuk versi 1.70.1 supaya Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat aksi nyata kemarin di pelatihan mandiri yang pernah didapatkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau masih ingat bintang, berapa banyak bintang yang didapatkan pada waktu pelatihan mandiri, nah itu Bapak Ibu bisa peroleh kembali sertifikatnya apabila sudah memperbaharui di aplikasi Android-nya di Play Store gitu ya, ke versi 1.70.1. Oke, itu mungkin tambahan dari saya terkait ruang GTK Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke ruang murid Bapak Ibu. Oke. Di ruang murid, Bapak Ibu sekarang sudah
ada update terbaru Bapak Ibu ya. Ini sudah sangat bagus sekali. Di sini sudah ada tambahan gitu ya, upgrade 7 kebiasaan anak Indonesia sehat, kemudian album lagu-lagunya. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Oke, nanti saya akan bahas seperti apa. Kita ke sumber belajar dulu Bapak Ibu. Nah, jadi di sumber belajar ada ruang murid. Ini bisa diakses oleh eh, murid, bisa diakses juga oleh guru, orang tua, bisa Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada filter. Jadi Bapak Ibu tinggal di filter saja mau pilih jenjang yang mana gitu ya. SDK, SMPK gitu ya, tergantung jenjangnya Bapak Ibu. Oke. Misal kita pilih SMP, kita klik terapkan, kemudian di sini ada tipe. Tipenya mau yang seperti apa gitu ya. Oh, kebetulan saya guru IPA gitu. Saya pengen lab maya. Nah, kita tinggal pakai lab maya. Kita terapkan, maka nanti akan ditampilkan lab maya yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas gitu ya. Semisal ada ini, ada pengujian urin sistem ekskresi. Jadi tinggal diklik saja Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu ikuti tutorial yang sudah ada di dalam platform tersebut. Kayaknya agak loading. Mungkin di tempat saya sinyal kurang bagus Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Semisal kita mau pakai yang video saja. Kita mau mengajar di kelas pakai medium belajaran video. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu, gitu ya. Sudah sangat lengkap sekali. Bapak Ibu bisa tinggal pilih saja apa yang mau digunakan. Oke, kita lanjut ke buku bacaan digital. Nah, singkatannya itu Budi Bapak Ibu. Ini sangat-sangat membantu sekali Bapak Ibu ya, membantu sekali bagi kita sebagai guru di kelas gitu. Kita mau mencari buku, mungkin 15 menit sebelum pelajaran dimulai di kegiatan literasi, siswa disuruh membaca buku apa gitu ya. Nah, tinggal dicari Bapak Ibu, misal SD, semua bahasa kita pakai bahasa Indonesia saja, temanya itu semisal anak Indonesia, formatnya itu pakai buku digital gitu ya. Tinggal kita tinggal klik cari saja dan di sini sudah ditampilkan berbagai macam buku Bapak Ibu yang bisa digunakan oleh siswa untuk kegiatan literasi gitu ya. Apalagi kalau sekolahnya Bapak Ibu sudah didukung dengan fasilitas ada bantuan Chromebook atau bantuan tablet gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak bantuan-bantuan itu alat teknologi, alat informasi yang dari pemerintah. Kemudian bagi daerah-daerah terpencil sekarang sudah banyak sekali gitu sekolah-sekolah yang menganggarkan sendiri untuk membeli Starlink untuk memperkuat sinyal gitu ya. Ini sudah sangat membantu sekali Bapak Ibu. Oke, ini terkait buku bacaan digital. Kemudian kita lanjut ke, nah ini fitur terbaru gitu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Nah, kalau Bapak Ibu yang lalu bingung gitu ya, oh iya saya mau ngajarin senam gitu ya, senam anak Indonesia sehat, tapi saya lupa ngambilnya di mana gitu ya. Nah, di sini sudah disediakan Bapak Ibu. Ya, senamnya mulai dari apa ya, senam yang ada hitungannya, kemudian senam dengan lagu dan hitungannya, itu sudah sangat komplit Bapak Ibu. Jadi tidak usah mencari lagi gitu ya. Jadi dalam satu platform kita sudah ada semuanya. Tuh. Kemudian kalau pengen kita menjelaskan ke siswa bagaimana caranya 7 kebiasaan itu di sini sudah ada videonya Pak Ibu. Sudah ada videonya. Kemudian caranya beribadah seperti apa ya kalau kita pengen ngajarkan kepada murid gitu. Kita tinggal klik pelajari lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan dijelaskan Bapak Ibu secara detail. Nah, di sini ada in Oke, di sini tinggal kita klik saja bagaimana meningkatkan nilai-nilai etika moral, spiritual, dan sosial. Dan di sini sudah ada keterangannya seperti apa. Kemudian bagaimana meningkatkan kebersamaan dan solidaritas. Nah, di sini sudah ada juga keterangannya. Jadi Bapak Ibu menjelaskan ke siswa tidak istilahnya tidak usah mengarang lagi gitu ya, tidak usah menyediakan lagi bahan pembelajarannya karena di rumah pendidikan sudah disediakan. Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu gunakan saja gitu ya. Oke, itu kita balik lagi ke
fitur yang lain. Oke, maaf. Sekarang ke album lagu anak-anak. Nah, di sini eh, semisal mau mau ice breaking gitu ya Pak Ibu ya. Kita pengen suasana yang ceria dulu, nyanyi-nyanyi gitu. Nah, di sini sudah disediakan juga Pak Ibu lagu-lagu yang memang sesuai dengan karakternya anak Indonesia gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja mau ngambil lagu yang mana untuk buat speaking. Tuh. Kemudian kita lanjut ke akun pendidikan. Oke, akun pendidikan mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu karena sudah digunakan dari tahun 2020 kalau tidak salah Bapak Ibu ya, belajar. Jadi ini sudah tidak asing lagi, tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kemudian terkait bank soal, ini masih dalam tahap pengembangan Bapak Ibu. Bank soal, kemudian rapor digital, kemudian terakhir di riwayat pendidikan ini masih dalam tahap pengembangan. Oke. Dan nanti bisa jadi Bapak Ibu di ruang murid ini ada tambahan lagi Bapak Ibu, tambahan fitur-fitur lagi gitu ya. Jadi karena untuk kata Pak Akbar tadi ini masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Misal nanti ada sesuatu yang baru itu akan langsung diintegrasikan di ruang pendidikan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ruang sekolah. Oke. Di sini ada profil sekolah, semisal Bapak Ibu ya, oh saya pengen tahu sekolah anak saya yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera gitu ya. Bapak Ibu tinggal cari saja di sini gitu ya. Jadi pilih saja kabupaten, semisal mau cari di eh kita cari di Aceh Besar gitu ya. Kemudian kecamatannya apa gitu. Coba cari di Kabupaten eh, Sorong Selatan. Oke, kemudian kecamatannya distrik ini distriknya Pak Moderator ini di Mosmaren. Oke, kemudian jenjangnya jenjang SD. Oke, statusnya semua kita cari sekolah. Dan nanti Bapak Ibu di sini sudah ditampilkan sekolah-sekolah yang ada di distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan. Oke. Semisal saya pengen lihat sekolah di SMP 116 Yusiro gitu ya, kita lihat saja. Ini sangat membantu sekali Bapak Ibu untuk kita bisa melihat sekolah-sekolah yang pengen kita ketahui ya. Semisal gitu ya Bapak Ibu pengen ada oh saya pengen mutasi gitu ya, mutasinya saya mau mutasi ke daerah apa gitu ya. Saya pengen tahu dulu sekolahnya seperti apa gitu. Nah, ini jadi bahan referensinya Bapak Ibu nanti. Oke, ini sih sudah jelas. Referensinya seperti ini, ada Google Map-nya juga gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu. Kayaknya jaringan di tempat saya kurang bagus ini. Oke, kita lanjut ke sekolah sudah, sekarang rapor satuan pendidikan. Oke, rapor pendidikan seperti yang dikatakan oleh Pak Akbar tadi, dulu kan terpisah gitu ya. Nah, sekarang sudah ada dalam satu rumah gitu. Jadi tidak usah buka yang lain. Bapak Ibu bisa membuka rapor pendidikan sekolahnya masing-masing dengan menggunakan akun belajarnya gitu ya. Jadi meskipun tanpa akunnya admin atau akunnya kepala sekolah, Bapak Ibu bisa membuka eh, rapor pendidikan sekolah masing-masing. Ya tinggal masukkan ke sini, Bapak Ibu tinggal klik saja. Atau saya contohkan gitu ya, punya saya Bapak Ibu, akun belajar saya, nanti langsung terhubung. Jadi meskipun saya bukan kepala sekolah, saya bisa membuka juga rapor pendidikannya. Gitu. Nah ini rapor pendidikan SMP Negeri Koda Utara. Oke, kita lanjut ke, oke, sabar. Ah, oke, kita lanjut rencana kegiatan dan belanja sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bagi para bendahara sekolah ini ya. Para bendahara sekolah tidak akan asing lagi dengan yang namanya Arkas gitu. Nah, Bapak Ibu kalau pengen ada update informasi gitu ya. Nah, di sini di atas pada ruang sekolah itu sudah lengkap gitu ya, informasi-informasi yang terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa explore saja di sini terutama bagi bendahara sekolah. Nah, sekarang bagi operator sekolah juga bisa.
di bantuan operasional gitu ya, di dana BOS juga. Oh, saya pengen tahu dana BOSnya Kabupaten Sorong dapat berapa gitu ya. Kemudian untuk jenjang PAUD-nya, jenjang SD-nya berapa? Bapak Ibu tinggal cari saja nanti di sini gitu. Oke, just misal kita mau cari Kota Sorong gitu ya. Kota Sorong. Oke. Jadi ternyata oh ini yang di Kota Sorong. Apa? Oh, Sorong Selatan. Oh, sorry. Tidak saya klik kabupaten. Maaf. Sorong. Oke, nah ini Bapak Ibu. Jadi untuk BOP kesetaraan untuk Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sekian, kemudian untuk BOP PAUD, untuk yang dana BOS gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui dana-dana penyaluran BOS gitu ya dari aplikasi ini Bapak Ibu. Gitu. Oke, kita lanjut ke akun pendidikan sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi akun pendidikan. Oke, kita pindah ke kamar sebelah lagi. Oke, ruang sekolah sudah, sekarang ke ruang bahasa. Ini sangat membantu sekali bagi Bapak Ibu guru bahasa, gitu ya. Guru bahasa. Kemudian di sini ada kamus, gitu. Pengen mencari apa, gitu ya. Tinggal cari di sini, semisal kata-kata webinar itu apa, gitu ya. Webinar, kita tinggal enter saja. Maka nanti akan dicari, oh, sorry. Ya Bapak Ibu, kita lupa untuk daftar dulu kita. Kita harus login dulu Bapak Ibu ya. Kita harus masuk di sini dulu, kita buat akun dulu gitu. Baru kita akan bisa menggunakan KBBI yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi kita harus login dulu. Kemudian untuk yang penjaringan gitu ya. Oke, secara daring di sini sudah ada banyak buku bacaan gitu. Di sini ada buku digital, kemudian ada buku audio video gitu ya. Misal buku digitalnya yang versi bahasa asing gitu. Kalau bahasa Indonesia kan sudah banyak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru bahasa asing gitu. Nah, bisa memanfaatkan ini. Oke. Jadi tinggal dicari saja apa yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, kita lanjut lagi ke layanan UKBI. Nah, layanan UKBI Bapak Ibu harus daftar dulu gitu ya, masuk dulu ke loginnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa kayak apa ya, istilahnya kayak post test gitu ya, kita bisa try out secara online di sini Bapak Ibu. Itu sangat membantu sekali bagi Bapak Ibu yang pengen mengupgrade diri. Tuh. Kemudian ada BIPA daring. BIPA daring. Nah, di sini kita tentukan dulu mau pembelajar atau pengajar atau umum gitu atau lembaga kita sebagai pengajar. Oke, kita klik belajar BIPA. Oke, gak loading. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kemudian, nah di sini ada bahan ajar, bahan pengayaan dan siaran, latihan dan semacamnya itu sudah disediakan di dalam satu rumah Bapak Ibu. Oke. Kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu di sini. Misal mau latihan ya. Latihan di sini sudah ada simulasi benar atau salah. Itu kita tinggal gunakan saja. Oke, kita unduh dulu. Ya, setelah diunduh baru Pak Ibu bisa di sini sudah ada 168 yang menyukai, kemudian dilihat 2.775 kali gitu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Oke, itu terkait yang BIPA. Oke, sekarang kita bergeser ke ruang sebelahnya Bapak Ibu, ke ruang pemerintah. Oke. Makanya Bapak Ibu
di kementerian sekarang menggandeng semua elemen gitu ya, baik itu masyarakat, orang tua murid, siswa, kemudian pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu, itu semuanya di-guide gitu ya, digandeng supaya sama-sama bisa saling berkontribusi nanti Bapak Ibu. Oke, di ruang pemerintah ada neraca pendidikan daerah. Nah, saya pengen tahu neraca pendidikan untuk daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, kita cari. Kemudian, misal di sini agak kecil, Pak Ibu, kita bisa download dulu. Oke, kita bisa download, kemudian kita buka. Nah, oh ternyata neraca pendidikan daerah tahun 2023 untuk Provinsi Papua Barat Daya, gitu ya. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi jumlah satuan pendidikannya itu sudah dipaparkan, kemudian berapa tenaga pendidiknya, berapa peserta didiknya, ruang kelasnya, rombelnya gitu ya, sampai sedetail ini Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi sangat bagus sekali Bapak Ibu. Sebagai mungkin Bapak Ibu yang melanjutkan S2 pengen buat penelitian tesis gitu ya terkait progres neraca pendidikan di setiap provinsi. Nah, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu. Itu. Kemudian saya lanjut lagi. Jadi tinggal dicari saja Bapak Ibu ya, mau tahun yang berapa. Sekarang update terbarunya masih di 2023. Untuk yang tahun 2024 masih belum dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Tapi sebentar lagi akan diupdate ke 2024. Kita lanjut ke akun pendidikan sama seperti tadi. Kayak tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian rapor pendidikan daerah ini masih terintegrasi ke rapor pendidikan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Dan kedepannya rapor pendidikan daerah itu akan fokus ke eh, apa ya istilahnya progres pendidikan di daerah masing-masing, masih dalam tahap pengembangan. Kemudian informasi integrasi juga masih dalam tahap pengembangan, data pendidikan daerah ya, masih dalam tahap pengembangan. Kita pindah ke ruang berikutnya, ke ruang mitra. Oke. Ruang mitra ini bisa jadi ke konsultan pendidikan, kemudian komunitas-komunitas di luar komunitas pendidikan yang ada di sekolah gitu ya, bisa bergabung dalam ruang mitra Bapak Ibu. Misal kita mau publikasi ilmiah gitu, Bapak Ibu bisa berselancar di sini Bapak Ibu ya. Terkait mau jurnal pendidikan yang seperti apa, di sini sudah disediakan. Kita lanjut ke Siplah. Oke. Siplah berhubungan lagi dengan bendahara sekolah gitu. Jadi sekarang belanjanya belanja online di mana gitu. Belanja online itu di Siplah gitu ya. Kayaknya sinyal kurang bagus. Nah, Bapak Ibu, jadi apa itu Siplah, kemudian barang-barang yang bisa dibeli gitu ya, yang tersedia di Siplah seperti apa gitu. Di sini sudah sangat jelas gitu, Bapak Ibu tinggal mengeksplor saja. Oke. Kemudian kita pindah ke kolaborasi pendidikan, masih tahap pengembangan, kemudian relawan pendidikan juga tahap pengembangan, informasi budi juga dalam tahap pengembangan, Pak Ibu. Oke. Sekarang pindah ke ruang publik. Semisal Pak Ibu pengen membuat aduan gitu ya. Oke, sabar. Sekarang ke sini dulu, ke buku. Sebelum kita ke aduan. Di CB, Bapak Ibu ya, Sistem Informasi Perbukaan Indonesia, ini tadi hampir sama juga dengan yang Budi yang saya jelaskan di awal, gitu ya. Jadi buku-buku digital yang disediakan ini sudah sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita flashback mau ke kurikulum 13 gitu ya, di sini sudah ada juga. Bapak Ibu tinggal dicari saja yang berupa audio, sudah ada.
katalog bukunya, gitu. Petunjuk-petunjuknya sekarang sudah lengkap. Kemudian majalah pendidikan, agak lemot. Jadi Bapak Ibu kalau pengen menambah apa ya Tas istilahnya kecil. bahan referensi gitu ya bagi murid-murid kita di kelas nanti sebagai bahan literasi. Nah, majalah Jendela Kemendikbud ini sangat banyak sekali menyimpan gitu ya opini-opini, kemudian artikel-artikel gitu terkait apa saja di sini Bapak Ibu tinggal di explore saja. Kemudian, di sini bantuan pendidikan. Oke. Nah, ini masih dalam tahap pengembangan Bapak Ibu. Dan nanti di sini gitu ya, bantuan pendidikan ini berupa beasiswa secara nasional. Kalau pengen mencari informasi-informasinya seperti apa akan tersedia di sini Bapak Ibu. Kemudian kursus digital. Oke, Bapak Ibu kalau pengen mengembangkan kompetensi terkait kursus-kursus gitu ya yang disediakan di ruang pendidikan, di sini nanti Bapak Ibu tinggal eh, explore saja nanti seperti apa layanannya nanti apa saja yang disediakan. Kemudian layanan informasi dan pengaduan. Nah, ini yang saya singgung di awal tadi. Apabila Bapak Ibu pengen membuat aduan gitu ya. Oh, ternyata di sekolah saya ada sesuatu yang kurang mengenakan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini lapor, kemudian pusat informasi di sini itu sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu buat aduan saja di sini gitu ya atau bisa langsung menghubungi customer service-nya di sini. Gitu. Sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu tidak usah post di media sosial, tidak usah keluar-keluar gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin laporan saja di menu lapor sini. Informasi data pendidikan. Nah, jadi sekolahnya mana yang akan dicari di sini tinggal di filter saja Bapak Ibu. Nanti akan keluar ya database-nya, kemudian kayak publikasi di sekolahnya seperti apa di portal data pendidikan itu sudah disediakan Bapak Ibu. Rapor publik ini masih tahap pengembangan. Kemudian terakhir di ruang orang tua. Nah, ini bagi orang-orang tua murid yang pengen mengetahui gitu ya, apa saja sih produk-produk yang telah dihasilkan oleh oleh kementerian gitu ya. Mau pengaduan juga bisa, di sini juga sudah disediakan. Itu seperti yang tadi. Tuh. Kalau orang tua pengen membuat laporan pengaduan, kemudian di sini panduan pendampingan masih dalam proses pengembangan. Kemudian dukungan belajar juga demikian, masih pengembangan, konsultasi pendidikan, dan nantinya Bapak Ibu konsultasi pendidikan ini akan ada interaksi dengan sekolah gitu ya, secara daring gitu, di konsultasi pendidikan. Jadi misal kita tidak bisa datang langsung ke sekolah, nah dari fitur ini Bapak Ibu bisa digunakan nantinya. Sekarang masih dalam tahap pengembangan. Oke, mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian ruang-ruang yang sudah ada di ruang pendidikan kita bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Mas Jailani. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berikan reaction tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang kedua yang telah memaparkan seluruh kamar-kamar ya atau ruang-ruang yang ada dalam rumah pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, selama kurang lebih 20 menit ke depan kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Dan untuk sesi yang pertama, eh, saya persilahkan 3 orang penanya seperti biasa.
kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru nanti kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh, atau mau ditulis di dalam kolom chat juga dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, alhamdulillah di sini sudah ada 2 peserta ya yang sudah raise hand. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Kiswati. Kami silakan untuk memperkenalkan diri, kemudian mohon maaf dari mana asal instansi sekolahnya, dan silakan untuk menyampaikan pertanyaannya untuk kepada narasumber yang pertama atau yang kedua. Silakan, Ibu. Terima kasih Pak Ahmad Jafar Sodik ya sebagai Nah, moderator, dan terima kasih BPGB Papua ini. Dengan adanya kegiatan ini alhamdulillah kita tambah wawasan, dan luar biasa memang di perkembangan IT yang notabene begitu pesat. Yang kemarin PMM hilang, istilah ganti rumah, GTK, dan di dalamnya masuk di kamar rumah pendidikan gitu ya. iya, iya, Nah, iya. tadi sudah dijabarkan. Perkenalan dulu. Nama saya Keswati dari SD Negeri Harjowinangun 2, Demak. Saya kepala sekolah. Ya Eh, Allah, Demak, Kepala Demak, Jawa dari Tengah. Demak, Bu ya. Masya Allah. Jawa Tengah. Eh, Terima kasih, Bu. Silakan, Bu, eh, langsung. eh. Eh, Ketika awal diluncurkannya, dirilisnya ruang GTK, ini saya buka. Ini sebenarnya masih proses pengembangan, gitu. Saya buka di komunitas belajar. Kebetulan saya kan pengurus 3 komunitas yang ada di PMM juga kemarin. Itu pengikutnya sudah ratusan, tapi ketika saya lihat di ruang GTK kok nol gitu ya, nol gitu. Tapi ketika saya lihat di detail, oh ternyata masih kembali yang lama. Mungkin sistemnya yang masih dalam pengembangan. Itu yang pertama. Tadi saya menggebu-gebu, wah ini kebetulan nih saya bisa tanya ini. Nah, tadi ada di profil sekolah. Nah, profil sekolah saya juga ketika Pak Muh Jailani tadi memaparkan materi, saya langsung buka profil sekolah. Saya tak mau lihat sekolah saya gitu ya. Ternyata di sana datanya tidak sesuai dengan real nyatanya. Saya kaget. Ada PNS nggak ada, adanya GTT 4. Terus PTK-nya ada 5, padahal saya nggak punya PTT gitu kan. Nah, ini untuk ketika ini harus dilihat di seluruh Indonesia, yang notabene tidak sama dengan data real. Tadi di akhir-akhir apa ya bisa ditanyakan di ruang tadi pengaduan dan informasi, atau di ruang pengaduan informasi itu hanya apa ya hal-hal tertentu yang bisa ditanyakan di sana. Kemudian untuk merubah data yang seharusnya tadi kan saya lihat nggak sama ya dengan yang real gitu ya. Oh, Iya. mosok ini SD saya kan sekolah penggerak angkatan pertama kebetulan. Saya juga narasumber berbagai praktek baik PMM angkatan pertama juga. Tapi di sana hilang, nama kita hilang juga sudah nggak ada gitu kan. Nah, ini saling berbagi praktek baik ya. Ini mohon Iya, mohon betul. mohon apa arahan mungkin Masukan. masukan Iya. untuk memperbaiki data di profil sekolah itu, apakah memang ya lewat itu atau ada cara lain? Atau mungkin dari operator jabodiknya atau gimana? Mohon penjelasan untuk eh, Mas Muh Jailani. Nggih, monggo. Terima kasih atas waktunya. Eh, Sehat semuanya, bahagia semuanya, berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiswati dari Demak atas 2 pertanyaan yang luar biasa. Salah nanti kita akan jawab nanti langsung dijawab secara ini ya, secara barengan. Yang berikutnya untuk penanya kedua, kami persilakan kepada Ibu Nelly Pangaribuan. Halo cek Ibu Nelly. Terima kasih, Pak. Silahkan Ibu. Selamat sore. Pak Jafar, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Kabar baik Bu. Oke, baik. Silakan Bu. Baik, atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk pemateri tadi Pak Jailani yang sudah memaparkan sedemikian rupa. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama saya Nelly Pangaribuan dari kabupaten yang sama dengan pemateri, dan juga kami sama-sama pengajar praktik di Angkatan 11 kemarin. Yang mau saya sampaikan,
hari ini saya baru benar-benar membuka dan mendengarkan secara langsung tentang rumah pendidikan. Karena ketika saya buka sedikit, mungkin saya sering tunda-tunda, saya lihat memang transformasi dari apa namanya PMM ini menjadi rumah pendidikan. Saya rasa transformasinya itu cukup sangat signifikan perbedaannya ya Pak. Karena kalau kita lihat di PMM itu lebih mengacu pada profesionalisme guru dan yang sejenisnya gitu komunitas sekolah. Tetapi kalau kita bisa lihat di rumah pendidikan ini, di situ kita bisa melihat semua keterlibatan murid bahkan orang tua. Nah, hal yang menarik saya perhatikan di sini adalah tadi ruang orang tua, ya. Jujur, saat ini kita berada di daerah Papua tercinta ini, kalau bisa dikatakan keterlibatan orang tua mungkin masih perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas pendidikan anak-anak. Nah, kalau kita bandingkan mungkin di daerah-daerah ibu kota atau daerah-daerah yang sudah cukup besar melebihi Papua, mungkin uh, ruang ini akan bisa lebih intens untuk dibuka atau dipergunakan atau diperhatikan lah oleh orang tua. Tetapi mungkin untuk di beberapa daerah di Papua, khususnya kita yang tinggal dan mengabdi di pedalaman ini, ada banyak hal yang menjadi kendala. Salah satunya mungkin keterbatasan kepemilikan gawai atau akses materi atau mungkin internet yang tidak mudah dijangkau. Selain itu juga, kalau orang tua terlibat dalam pendidikan anak secara langsung, otomatis orang tua harus memiliki setidaknya apa ya kemampuan dalam membimbing anak. Karena kalau misalnya mohon maaf masih ada orang tua yang bisa dikatakan buta huruf ya, itu akan menjadi kendala nantinya untuk masuk di dalam ruang orang tua. Selain itu juga ada anak-anak juga yang termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dimana orang tua mereka juga mungkin kurang memahami sehingga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka bisa saja akan tertinggal seperti itu. Nah, yang menjadi concern saya adalah bagaimanakah kira-kira kita bisa menerapkannya supaya kalaupun ada benturan kendala tadi dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan pertama, adakah kira-kira mungkin yang bisa kita berikan tips untuk orang tua setidaknya tidak bisa mungkin semua orang tua bisa memasuki ruang orang tua ini, tapi bagaimana efisiensinya supaya kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa ada hal seperti ini yang sangat baik, sangat bagus untuk anak-anak. Kira-kira begitu Pak Jafar. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Bu Nelly. Selamat sore dan Bapak Ibu sekalian. Ini tadi satu pertanyaan dari Bu Nelly terkait dengan salah satu ruang yang ada di rumah pendidikan yaitu ruang orang tua. Intinya bagaimana strategi kita supaya orang tua yang ada orang tua murid dari kita ini bisa apa ya bisa paham dan bisa mengakses ruang orang tua ini seperti itu ya Bu Nelly ya. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, baru dua orang penanya. Mungkin untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami silahkan dari Pak Akbar atau Pak Jailani untuk menjawab terlebih dahulu ya. Karena saya lihat ini di kolom chat juga sudah ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan dari Ibu Lulu dan juga dari Ibu Mariani. Seperti itu. Baik, langsung aja. Silahkan Pak Akbar atau Pak Jailani. Dari pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Kiswati dari Demak. Yang pertama terkait Pombel, ini yang ada di ruang GTK. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait profil sekolah yang ada di ruang sekolah. Silakan. Oke, baik terima kasih Pak Jafar atas waktunya. Terima kasih banyak juga pertanyaannya Bu Swati. Salam kenal Bu dari Sorong Selatan. Demak. Oke, oke Bu Swati dari Demak jauh-jauh gitu ya. Oke, Ibu untuk pertanyaan pertama terkait komunitas belajar yang ada di ruang GTK gitu ya. Jadi
untuk anggota yang sudah mengikuti pembelinya Ibu itu tidak hilang gitu ya. Tapi terkadang itu tidak muncul jumlahnya. Tapi kalau Ibu nanti masuk gitu ke dalam, atau saya kasih contoh saja biar real Pak ya. Oke, saya kasih contoh Ibu. Jadi kita kalau langsung masuk ke ruang GTK, kemudian di bagian komunitasnya. Nah, punya saya juga nol Bu gitu ya, padahal ada. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, nah itu ada. Tapi kalau kita kembali lagi, ya misal saya keluar ya, misal saya keluar, kemudian kita balik lagi ke sini, nah nanti akan muncul. Nah itu muncul 536 gitu ya. Jadi memang ini masih tahap pengembangan juga gitu ya. Jadi tidak usah khawatir takut anggota pengikut kita hilang komunitas gitu ya. Tidak akan hilang, Ibu ya. Kemudian lagi tambahan Ibu, untuk saat ini memang untuk fitur membuat webinar juga masih belum ada gitu ya, masih dalam tahap pengembangan. Oke. Itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait tadi di profil sekolah. Profil Oke, saya sekolah, stop di screen. ruang Oke. sekolah. Di profil sekolah Ibu itu memang ruang rumah pendidikan itu datanya memang bersumber dari dapodik sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau sudah dapodiknya sudah benar, sudah diupdate, bisa disinkron gitu. Tetapi kenapa kok di profil sekolah saya kok tidak sesuai gitu ya? Nah ini tetap datanya itu masih mengalir Bu, gitu ya. Datanya masih mengalir dari masih berproses gitu. Jadi tidak usah khawatir. Gitu. Jadi memang banyak sekolah yang sudah melaporkan ini. Untuk melaporkannya Ibu, semisal Ibu apa istilahnya greget gitu ya, aduh saya pengennya itu cepat berubah punya saya. Nah, Ibu bisa langsung membuat aduan gitu, pengaduan di pendidikan, ya di bagian ini Bu, sama seperti yang kemarin di MM gitu. Ya, jadi Ibu tinggal masuk di akun gitu ya, di akun di pusat bantuan. Jadi Ibu tinggal buat pengaduan gitu terkait data profil sekolah saya mengapa tidak sesuai. Nah, tinggal ikuti saja petunjuk-petunjuk yang ada di pusat bantuan seperti apa, Bu. Jadi seperti itu. Jadi nanti Ibu akan mendapatkan nomor tiket dan nanti akan ditindaklanjuti oleh tim pengembang. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu untuk yang dari Bu Kiswati, ya. Bagaimana Mungkin Ibu? ada tambahan dari Pak Akbar, silakan. Pak Ya, Akbar silakan. terima kasih ya Ya. Pak Jafar. Luar Ya. biasa ya Pak Jailani tadi juga sudah menyampaikan. Saya ingin menguatkan saja Bu Kiswati. Salam kenal Bu. Aduh, jauh-jauh dari tanah Jawa, Demak ya. Mohon maaf Salam ini saya kenal pakai kembali avatar. untuk semuanya aja. Ya, kamera saya mati jadi saya pakai avatar. Ya, Bapak Ibu, khususnya Bu Kiswati ya, ini khusus profil sekolah ya. Ya. Memang ini profil sekolah ini sebenarnya pengembangannya sudah lama, Bu Kiswati ya. Semenjak ada rilis Dapodik awal itu 2014 itu memang sudah ada profil sekolah. Nah, itu memang dikembangkan oleh Setjen Rasman waktu itu untuk melihat ini daerah-daerah lain atau pemangku kepentingan atau pemerintah daerah untuk melihat progres data Dapodik sekolah baik per wilayah satuan pendidikan atau daerah itu bagaimana ya. Nah, maka dibentuklah web profil sekolah. Sementara Bapak Ibu memang ini masih dalam tahap sinkronisasi karena memang tim pengembangannya adalah tim Dapodik ya, dan tim Dapodik itu memang juga sama-sama di bawah Pusdatin dan eh, Direktorat PAUD ya, SD SMP ya. Nah, itu juga bisa Ibu cek lagi sebenarnya kalau memang yang lebih detail ada di Dapo Digdasman juga, itu juga lebih detail, lebih rinci dan itu lebih terupdate ya, lebih terupdate. Nah, mungkin ini masih dalam pengembangan juga apakah antara data Dapodik pusat asli ya memang harus ke Dapodaksmen dulu atau baru ke profil sekolah. Nah, ini mungkin masih pengaliran datanya mungkin belum sinkron Bu ya untuk profil-profil sekolah Ya. tadi di web di data sekolah. Ya mungkin ditunggu aja Bu Kiswati ya. Nah, terus mungkin Ya. eh, yang komunitas tadi ya memang benar. Jadi ini hampir sama mengalir datanya Bapak Ibu ya. Jadi data ini kan sebenarnya tidak dalam satu cakupan platform ya, tapi memang di beberapa kamar-kamar atau kisi-kisi filter. Nah, makanya datanya mungkin tidak semuanya satu kali datanya mengalir gitu ya. Mungkin ada beberapa nyangkut di mana dulu, nyangkut di mana dulu ya. Jadi memang harus
login logout ya. Seperti Bapak Ibu ketika kemarin mungkin pengelolaan kinerja sama mau rubah periode aja kok periodenya perasaan tadi udah diganti periode 2005 kok jadi 2024. Nah, login logout lagi. Nah, seperti itu. Karena perlu platform ini perlu apa istilahnya ya. Kalau mereka bilang kalau tubuh itu perlu menormalisasi ya. Jadi perlu mengenerate lagi gitu prosesnya, Merefresh ya, Pak. memperbarui. Iya, memperbarui lagi Bu Swati. Jadi mungkin mohon maaf tidak harus serta-merta satu kali, tapi mungkin Ya, ada proses mengalir datanya itu. Gitu ya Bu siap. Kiswati ya. Iya, siap. Makasih. Ini saya kaget tadi. Oh lah, ketika dilihat, kita kan sekolah penggerak angkatan pertama ya. Loh kok datanya nggak sesuai ini, gitu kan. Eh, mungkin ada cara cepat untuk memperbaiki, tapi karena memang masih proses ya, masih dalam tahap pengembangan, Ya, kita sabar dulu aja. Mungkin beberapa bulan kita lihat, kalau mungkin masih ada kendala, baru mungkin nanti ke pusat bantuan yang tadi disampaikan. Terima kasih ya, ilmunya, sangat sama-sama Bu bermanfaat. Kiswati. Baik, terima kasih Pak Akbar dan Pak Jailani untuk jawaban atas pertanyaan dari Ibu Kiswati. Dan mungkin langsung saja, mumpung Pak Akbar masih on, ya, terkait pertanyaan dari Bu Nelly, terkait ruang orang tua ini, Pak. Bagaimana strateginya supaya orang tua ini bisa mudah mengakses atau apa ya, istilahnya bisa memanfaatkan hal tersebut, Bapak. Silakan. Ya, izin ya Bu Nelly, selamat siang. Memang dalam hal pengembangannya tidak memang semua fitur ini sementara ada ya. Nanti Bu Nelly bisa cek sendiri memang ada beberapa di 8 rumah itu, 8 ruang itu ada yang masih belum tersedia seperti ruang orang tua. Nah, ini memang yang masih tersedia adalah berbagai bentuk panduan dalam hal mendampingi murid, kemudian dalam hal pengaduan dan sebagainya. Nah, mungkin yang sementara ada di situ adalah mungkin Bu Nelly bisa membuat semacam pendampingan dulu yang dimana di situ diarahkan Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan terhadap pembelajaran anak ya. Misal di situ ada panduan pendampingan ya. Nah, portal pendampingan ini juga sudah tersedia di webnya ya, tapi masih belum tersinkronisasi ya yang layanan informasi dan pengaduan ini. Nah, ini untuk misal terkait dengan kebijakan pelayanan. Nah, mungkin yang secara khusus ya, orang tua perlu tahu itu adalah misal dalam hal eh, anak itu dalam hal inklusivitas ya, anak itu butuh pendampingan lebih ya dalam hal pembelajaran. Maka sebenarnya tidak harus ada juga orang tua melihat di sini. Cukup sebenarnya ya yang biasa kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada wali murid itu kan nanyakan ke gurunya, bagaimana perkembangan anak saya ya. Bagaimana hasil capaian anak saya di kelas ya di sekolah di pembelajaran. Nah, sepertinya itu memang yang biasa kita lakukan kan seperti itu. Kita biasa membuat guru-guru itu kan sukanya buat jurnal ya. Jurnal hari ini tuh guru-guru tuh mau siswa itu mengungkapkan apa sih, mengungkapkan ekspresi apa, ingin mengekspresikan hasil capaian pembelajaran apa. Ya. Nah, itu yang sebenarnya ingin dicari orang tua sehingga orang tua itu kalau saya sendiri mungkin Bu Nelly juga sebagai orang tua menanyakan ke gurunya apa sih yang memang didapat anak saya di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti itu secara manual ya atau secara yang kita lakukan sehari-hari. Nah, mungkin ke depan mungkin akan lebih praktis lagi di ruang orang tua bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diluncurkan oleh kementerian. Apakah memang sudah bisa diterima oleh sekolah atau sudah diterapkan? Nah, seperti itu. Nanti akan bentuknya seperti itu, Bu Nelly. Mungkin eh, gambarannya seperti itu terkait dengan ruang orang tua. Baik, terima kasih Pak Akbar. Mungkin ada tambahan dari Pak Jailani, silakan. Oke, tambah sedikit Mbak ya, terkait di ruang orang tua, memang masih dalam tahap pengembangan gitu Bu Nelly. Jadi ke depannya memang nanti ada hubungan secara daring antara orang tua dengan pihak sekolah melalui ruang ruang orang tua seperti itu, terutama di bidang di menu ruang pendampingan tadi gitu ya. Jadi tunggu saja progresnya ke depan seperti apa. Yang jelas tuh saat ini terkait bagaimana nanti orang tua bisa terlibat langsung di platform ruang pendidikan, nanti bisa inisiatif sekolah
masing-masing gitu ya, bagaimana mensosialisasikannya kepada orang tua seperti apa dalam pemanfaatan ruang pendidikan untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin hanya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jailani. Izin cek Ibu Nelly. Cek Bu Nelly, bisa ya? Atau ada tanggapan lain? Baik. Ya, terima kasih Ya, Pak Jelani silakan. dengan Pak Akbar. Artinya kalau memang masih perlu dikembangkan, berarti nanti akan ada fitur-fitur yang lebih menarik lagi Pak ya, berarti ya di ruang orang tuanya. Karena saya sebagai orang tua dari murid anak saya, orang tua dari anak saya juga cukup cukup penasaran juga dengan apa namanya dengan fitur ini. Betul, betul. Saya juga Ya, penasaran, Bu. Saya juga wali murid masalahnya. jelas. Terima kasih banyak. Selamat Iya sore. Bu Nelly, kita tunggu saja updatean atau rilis terbaru dari ruang orang tua nanti ya. Oke, siap Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar. Oke. Terima kasih Ibu Nelly untuk pertanyaan dan Pak Akbar dan Pak Jelani untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada satu penanya lagi yang sudah raise hand. Mohon izin Pak Muhari, mohon maaf ditahan dulu ya. Kita ke kolom chat dulu Bapak. Ini sudah ada Oke, dua pertanyaan di oke. kolom chat. eh yang pertama ini dari Ibu Lulu Andriani. Bu Lulu Andriani, mohon izin Bapak di aplikasi Ruang GTK ada pelatihan mandiri. Nah, pertanyaannya, apakah pelatihan mandiri bisa kita kerjakan modulnya? Silakan, Pak Jailani. Baik, Pak. Terkait di pelatihan mandiri, Bapak Ibu, itu sekarang sudah bisa diakses gitu ya untuk semua guru. Kemudian pelatihan mandirinya itu sekarang sudah tersedia 126 topik gitu ya. Jadi setiap topik itu kan banyak modulnya gitu, satu topik banyak modulnya. Jadi Bapak Ibu bisa dipelajari tanpa harus membuat aksi nyata seperti yang tahun kemarin. Gitu. Jadi tinggal mempelajari saja modul-modulnya. Nanti kalau sudah selesai mempelajari modul, kemudian mengerjakan post-testnya, Bapak Ibu bisa mendownload surat keterangan menyelesaikan topik gitu. Jadi sekarang tanpa mengerjakan aksi nyatanya lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Jailani. Ada tambahan dari Pak Akbar? Ya, cukup sih Pak. Seperti itu, tetap masih ada. Ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya Ibu Lulu. Dan kita lanjutkan lagi. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu, ini kebetulan di kolom chat juga ada banyak sekali spam-spam ya. Mohon untuk tidak mengklik link-link yang ada agar supaya kita semuanya terjaga akun-akun kita seperti itu. Lanjut, satu pertanyaan lagi dari yang ada di kolom chat dari Ibu Mariani. Dari Ibu Mariani, Bapak izin bertanya, bagaimana cara merubahnya di rumah pendidikan dan ruang GTK? Di rumah pendidikan dan ruang GTK. Saya masih di sekolah yang sebelumnya. Karena bulan Januari saya baru mutasi ke sekolah baru. Nah, di rumah pendidikan dan ruang guru saya masih di sekolah yang lama. Itu bagaimana, Pak? Nah, kemudian di Dapodik dan di PKB sudah di sekolah yang baru. Silakan, mungkin Pak Akbar duluan. Atau langsung Pak Jelani, silakan. Ya, izin ya, Pak, Ibu ya, Bu Ibu, Mariani. Bu Ya Mariani. Bu, kalau memang masih mutasi yang baru, nanti ditanyakan lagi apakah memang akun belajar ID-nya memang sudah tersinkron ya. Nah ini harus pastikan lagi apakah UNOR-nya, apa unit organisasi atau sekolah induknya memang sekolah yang Ibu tempati sekarang, yang baru, bukan yang lama. Nah ini kemarin memang sempat terjadi apa ya, tidak sinkron antara akun belajar ID dengan asal instansi atau UNUR-nya. Nah, ini pastikan lagi Bu, kalau memang masih belum bisa, walaupun memang di data Dapodik, data GTK Ibu memang sudah sesuai di sekolah baru, tapi memang di akun belajar masih yang lama, silakan hubungi pusat bantuan ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait dengan aduan mengenai akun belajar ID yang tidak sinkron dengan sekolah yang baru. Baik, terima kasih Pak Akbar. Ada tambahan dari Pak Jelani? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ya, jadi seperti itu. Ibu Mariani mudah-mudahan masih imunit ya. Jadi seperti itu Bu Mariani. Dipastikan dulu semua data-datanya dan kalau misalnya masih
belum sinkron unornya, nanti bisa melakukan di pengaduan di akun Belajar IT. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami ini karena sudah pukul 16:51 di laptop saya, saya persilahkan Pak Muhari Suradi, ya, ini Ya, penanya terakhir. Silakan Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhari, jabatan pengawas sekolah dari cabang dinas pendidikan wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah. Masya Allah. Jawa Saya Tengah. saya mau berbagi pengalaman ini terkait dengan rumah pendidikan. Sejak dilontarkan rumah pendidikan, saya langsung mengisi pengelolaan kinerja dan salah satu pengembangan kompetensi yang harus saya lakukan adalah melakukan pelatihan mandiri. Sejak Januari sampai hari ini saya sudah menyelesaikan 3 materi pelatihan mandiri. Persoalannya apakah boleh 1 bulan itu menyelesaikan beberapa pelatihan mandiri atau dibagi atau dalam bahasa Jawanya itu diajar-ajar ya. Misalnya Januari 1 pelatihan mandiri, Februari 1, atau boleh nggak beberapa pelatihan mandiri itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Muhari. Silakan Pak Akbar juga nih. Ya, terima kasih Pak Muhari Suradi ya, luar biasa dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya. Pak Muhari, memang dalam peran kinerja sekarang untuk peningkatan kompetensi dirujukannya memang harus mempelajari atau memperkaya wawasan ya melalui topik-topik yang ada di pelatihan mandiri. Nah, masalah untuk bagaimana Bapak untuk menyelesaikan target selesai satu topik atau beberapa modul, silahkan Pak kalau sesuai target yang ditentukan oleh pimpinan aja ya. Nah, ini mungkin kalau saya sih kalau Bapak misal di waktu siang sore satu sub modul saja itu sudah cukup Pak ya. Yang penting ditarget ya. Dicicil itu Pak yang tadi disampaikan Pak Muhadi. Mungkin seperti itu ya, karena memang topik pelatihan mandiri itu adalah berbasis kebutuhan Pak, bukan kewajiban lagi ya, kebutuhan sekali lagi. Gitu ya Pak. Sudah 3 surat keterangan saya dapat ini selama 2 bulan. Masya Allah, 2 bulan 3 surat keterangan ya, Mas. Surat Luar keterangan Ya, yang satu komunikasi visi misi, yang kedua penerapan teknologi adaptif dalam pembelajaran, yang ketiga kurikulum merdeka. Masya ya. Semuanya sudah saya download SNK-nya. Allah. Itu. Luar biasa, Mantap luar Pak, luar biasa. Saya 60 Pak Muhari. Saya 60 Ya. sertifikat. Oh ya, yang masuk saya 2 bulan ini kok saya sudah dapat sekian. Kami yang Untungnya masih ini ada ya sudah tanpa surat 120-an Pak keterangan ya. Ya. Siap, ya. Semoga bisa mengerjakan lagi. Siap. baik. Terima kasih sahabatnya. Siap. Eh, ada tambahan dari Pak Jelani? Oke, mungkin tambahan Pak. Oke, Oke, langsung silakan. saja saya screen dulu biar jelas Pak ya. Oke, nah untuk Pak Suhari tadi, ya alangkah baiknya Pak ya untuk pelatihan mandiri Bapak itu pelajari yang memang faknya di pengelola sekolah Pak. Di sini kan sudah disediakan Pak ya, kayak macam di ini pengelola sekolah, konsulting keterampilan dan praktik ini untuk kepala sekolah dan pengelola sekolah. Nah jadi Bapak lebih direkomendasikan mempelajari topik yang ini Pak. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada untuk pengawas sekolah, ini untuk pengawas sekolah, hidup dengan pengawas sekolah, kemudian pokoknya cari yang topik-topik yang memang direkomendasikan untuk pengawas sekolah Pak. Itu lebih apa istilahnya lebih kena gitu Pak ya. Mungkin hanya itu Pak Betul. tambahan dari saya. Sudah Baik. sesuai. Oke, Siap. siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Akbar dan juga Pak Jelani, dan terima kasih ini Bapak pengawas kita yang luar biasa dari Jawa Tengah ini. Sangat menginspirasi sekali, Bapak Ibu sekalian. Eh, baik, Bapak Ibu sekalian. Ini di laptop saya, di perangkat saya ini
sudah menunjukkan pukul 16:56 waktu Indonesia Timur. Kalau di tengah berarti pukul 15 ya. Hampir pukul 4. Kalau di waktu Indonesia Barat mungkin masih agak siang gitu Bapak Ibu ya. Sebagaimana yang sudah ditentukan bahwa webinar kita akan berakhir sampai pukul 17.00. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, eh, kiranya kita cukupkan sekian dulu webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kami tutup, terlebih dahulu mari kita sama-sama dengarkan closing statement. Yang pertama dari Pak Akbar, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jafar. Dari kami, Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat, melalui webinar pertama ini di tahun 2025, mungkin akan memberikan semangat baru Bapak Ibu Guru ya untuk arah transformasi yang lebih baik lagi, di mana melalui transisi pemerintahan Menteri Pak Abdul Mukti, banyak sekali hal-hal yang memang mendapatkan efisiensi ya. Nah, saya harap melalui beberapa hal yang diluncurkan oleh Mendikdasman melalui peluncuran platform rumah pendidikan, kita tidak harus dalam hal peningkatan kompetensi, pengembangan diri ya maupun berkolaborasi ya tidak harus tatap muka Bapak Ibu ya. Nah, kami dari teman-teman Balai Guru Penggerak eh, menginisiasi Bapak Ibu inisiator penggerak pendidikan ya di daerah, di sekolah untuk sama-sama memajukan pendidikan melalui rumah pendidikan ataupun platform lain yang relevan. Kami dukung selalu berbagai bentuk kolaborasi, baik dengan guru, kepala sekolah, pengawas, maupun pemerintah daerah. Terus dukung platform rumah pendidikan bersama 8 ruang yang tersedia. Terima kasih, salam untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Akbar untuk closing statement-nya. Langsung saja kita dengarkan closing statement dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Jalani. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, manfaatkanlah platform yang sudah disediakan oleh kementerian, apalagi rumah pendidikan ini sudah menjadi satu pintu yang Bapak Ibu tidak usah buka pintu yang lain gitu ya. Dan satu buka pintu itu banyak kamar sekali dalam satu rumah gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke 8 kamar yang ada, Bapak Ibu. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin, jangan menunggu instruksi gitu ya, instruksi dari atasan atau dari siapapun gitu, mulailah dari diri kita sendiri untuk bisa mengembangkan diri kita, kompetensi kita melalui rumah pendidikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Jailani untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka berakhirlah sudah kegiatan webinar kita pada siang hingga sore hari ini. Dan mudah-mudahan materi-materi yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber hebat kita bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah inspirasi untuk kita, bisa menambah semangat kita untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang kita lakukan bersama di kelas dengan selalu memanfaatkan rumah pendidikan yang mudah-mudahan menjadi satu-satunya platform yang bisa kita jadikan rujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Ahmad Japar Sodik selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ketika saya memandu webinar pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, sebelum kami tutup, karena tadi di awal kita berdoa bersama. Nah, terlebih dahulu, mari kita sama-sama tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena webinar kita pada kesempatan kali ini telah diberikan kelancaran dan mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf, saya kurang pandai berpantun, jadi langsung saja. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang untuk waktu Indonesia Barat, dan salam dan bahagia untuk kita semuanya. Sampai jumpa pada webinar yang akan datang dengan tentunya dengan Kamis Manis yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Terima kasih Bapak Pak. Ibu Selamat semua. sore. Terima kasih. Ya, Terima selamat kasih sore. Bapak Ibu Selamat semua. sore. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dari Nur Hidayah. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Jai, Mas kasih. Akbar, Mas Ahmad. Terima kasih Terima Pak kasih. Akbar, Pak Jai, Pak Terima Jafar. kasih. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih, ya, sama-sama. Foto dokumentasi nggak ada. Sama-sama Bapak Ibu, sukses selalu di tempat tugas. Ada dokumentasi kah Pak Akbar? Pak Mulyadi, apa kabar? Tadi. Mantap, mantap, keren, keren. Ditunggu Mbak lagi Angel kegiatan pakai berikutnya. dokumentasi nggak, Mbak? Tadi lupa, Mbak. Mohon maaf. Ditunggu lagi ya kegiatannya, Ya Mas Mbak Akbar. Angel, tolong publikasinya belum ini. Pak Akbar ditunggu lagi ya Kamis Manisnya. Siap Pak Mul. Mbak Angel Oke, mungkin siap. foto sekaligus closing ya. Siap. Cek, Mbak Angel. Beliau kemana? Baik, mohon izin Bapak Ibu yang ada di on cam dulu ya. Saya coba screenshot yang ada dulu. Ini mumpung masih ada lebih dari 70 peserta ini. Harusnya tadi ada 160-an. Mohon maaf, saya kelupaan. Baik, satu untuk pertama, 1, 2, 3. Sabar. Sabar Pak ya. Ditahan dulu. Lanjut untuk yang layar kedua. 1, 2, 3. Tahan dulu Bapak Ibu. Lanjut lagi. Untuk layar ketiga. 1, 2, 3. Dan untuk layar yang terakhir, yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, izin keluar ya. Ya, Pak Mul. Terima kasih. Terima kasih Jinli, Bapak Ibu, Pak Jalani, Pak Jafar, Oke. Bapak Ibu semua Ya, luar biasa. Pak. Jadi Bapak Ibu. Acara kah? Saya juga mohon